Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Neng Rita Fitriani, mahasiswa PPG PAI di LPTK Universitas Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 52521111721. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Islam Miftahul Falah kelas 4 dengan materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman dengan metode PBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar PAI. Tapi sebelum itu Bu Rita absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semuanya ya. Oke, sebelum kita berdoa, silahkan rapihkan dulu kursinya, bukunya dirapihkan. Oke. Sebelum belajar dimulai, agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM dipimpin. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan, suara dilembutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Rita mau dengar dulu semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Hari ini kita akan belajar PAI tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air. Dimohon untuk berdiri semuanya. Kita nyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Yes, silakan duduk kembali. Terima kasih. Lanjut, Bu Rita mau tanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Semangat? Semangat. Apakah lagi sedih? Lagi nangis? Enggak. Sedang tersenyum? Bahagia? Iya, harus selalu semangat dan bahagia.
Sebelum pembelajaran dimulai, kita mau ice breaking dulu. Ada yang tahu ice breaking pacu jalur? Tahu, sudah ramai ya sekarang. Berdiri sekali lagi boleh? Boleh. Semangat. Lanjut. Nah, untuk pelajaran PI hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan arti dari keragaman. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan keragaman sebagai sunatullah untuk saling mengenal. Kemudian peserta didik mampu menganalisis ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam menggunakan panduan dan diskusi kelompok dengan pemahaman yang baik. Serta peserta didik mampu mengaplikasikan sikap saling menghormati dan menghargai di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya menggunakan panduan dan diskusi kelompok dengan pemahaman yang mendalam dan detail. Nah, Bu Ita mau tanya nih, apa yang kamu rasakan ketika ada teman yang berbeda agama, suku, atau budaya denganmu? Ada yang mencoba? Boleh, Mbak Andara? Menghormatinya. Ada lagi? Menghargainya, betul. Ada lagi? Cukup ya, cukup. Nah, sebelum penjelasan materi, kita akan menyaksikan dulu video pembelajaran. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan memberi sedikit gambaran mengenai materi pembelajaran pendidikan agama Islam melalui video ini dengan judul Indahnya Saling Menghargai dalam Keberagaman. Saling menghargai perbedaan, kita bisa membuat lingkungan kita lebih bahagia dan damai. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk selalu bersikap saling menghargai, baik itu kepada sesama maupun kepada orang yang berbeda. Sekian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keragaman sebagai sunatullah. Keragaman merupakan salah satu wujud kehendak Allah atau sunatullah yang hadir dalam kehidupan manusia. Sunatullah adalah hukum atau ketetapan Allah yang berlaku di alam semesta termasuk dalam penciptaan manusia yang mana diantaranya perbedaan keragaman tentang agama, kemudian budaya maupun adat. Lanjut, siapa yang mau bantu baca? Boleh, silahkan. Ada yang mau bantu baca? Boleh, Mas. Berbeda-beda Islam mengajarkan bahwa manusia tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan. Keberagaman tidak boleh menjadi alasan untuk penggunaan diskriminasi atau sebaliknya perbedaan harus dikelola dengan rasa. Betul, keberagaman dan persatuan mengajarkan bahwa manusia tetap memiliki tanggung jawab untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan persatuan Indonesia. Yang kelima, toleransi dalam beragama. Toleransi dalam keberagaman. Nah, dalam Islam, toleransi adalah nilai yang sangat dianjurkan. Toleransi berarti menghormati perbedaan agama, budaya, dan adat istiadat tanpa harus meninggalkan keyakinan pribadi. Mentang-mentang dia agamanya berbeda, tidak mau berteman. Justru ketika berbeda, kita harus saling mengenal. Lanjut ya. Ajaran kebaikan dalam Islam. Yang pertama apa? Rasa kasih sayang dan kepedulian. Islam mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi dan peduli terhadap sesama. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Minta tolong dibacakan, Mas Fahmi.
Betul, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya, bukan malah membencinya. Lanjut, yang kedua, berbicara baik dan jujur. Kita tidak boleh berbohong. Harus apa? Jujur dan baik. Kenapa? Sesuai dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Jika kita tidak bisa bicara dengan baik, kita lebih baik diam. Ajaran Islam, ajaran kebaikan dalam Islam yang keempat yaitu saling membantu dan bergotong royong. Islam mengajarkan pentingnya saling membantu dalam kebaikan dan kebajikan seperti dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka ia bukan dari bagian dari mereka. Berarti apa? Islam mengajarkan harus saling membantu dalam kebaikan dan kebajikan, jangan keburukan. Contohnya apa? Kerjasama menyontek, boleh tidak? Tidak boleh. Lanjut. Ajaran kebaikan lainnya, kebaikan dalam berinteraksi. Contohnya bersikap ramah, mendengarkan, menghargai pendapat orang lain. Kalau orang lain berbicara, tidak disela, berbicara yang sopan, bahasanya yang lembut, tidak kasar. Kemudian apa? Menolong dan membantu sesama. Ketika ada teman kita yang sedang membutuhkan bantuan atau sedang ada kesulitan, kita sebaiknya apa? Membantunya. Kemudian yang ketiga, menghargai perbedaan. Ketika kita berbeda pendapat, budaya atau latar belakang, kita harus apa? Saling damai dan saling menghargai perbedaan. Mau dia dari Jawa, mau dia dari Sumatera, semua harus saling menghargai. Yang selanjutnya kejujuran dan keadilan. Nah, kejujuran dan keadilan ini nilai yang sangat penting dipegang teguh oleh banyak sistem kepercayaan. Berperilaku jujur dan adil membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan aman. Nah, selanjutnya Bu Rita akan buatkan kelompok. Ada suatu studi kasus tentang sebuah cerita. Nanti Bu Rita kelompokkan Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Nanti dibaca, kemudian diisi secara per kelompok. Oke? Tidak usah, langsung bawahnya aja langsung diisi. Udah ada namanya, langsung dijawab. Langsung jawabannya aja. Ya, di sini aja langsung. Ya. Sudah? Abu Bakar sudah selesai? Umar sudah selesai? Utsman sudah selesai? Ali sudah selesai? Oke, kita presentasikan. Dari grup pertama dulu, dari kelompok Abu Bakar. Silakan semuanya maju ke depan buat mempresentasikan. Dibaca dulu soal. Mengapa penting bagi teman-teman Siti untuk mencoba belajar bahasa daerah Siti agar bisa berkomunikasi dengan Siti sehingga Siti tidak merasa kesepian? Bagaimana cara kita bisa membantu teman yang berasal dari daerah berbeda merasa diterima di lingkungan baru dengan belajar bahasa daerah mereka agar bisa berkomunikasi dengan baik, mengajak belajar dan bermain bersama. Nah, apa pertanyaannya? Coba dibaca. Mengapa penting bagi teman-teman Siti untuk mencoba belajar bahasa daerah Siti? Mengapa? Silahkan dibaca yang lain jawabannya. Kenapa? Agar bisa berkomunikasi dengan Siti sehingga Siti tidak merasa kesepian. Nah, betul ya. Jadi kita belajar untuk mengenal bahasanya biar apa sih Siti itu tidak merasa kesepian. Kemudian soal yang kedua apa? Lanjutkan. Bagaimana cara kita bisa membantu teman yang berasal dari daerah berbeda merasa diterima di lingkungan baru? Gantian laki-laki. Ajak belajar dan bermain bersama.
Oh gitu. Ada lagi? Sudah? Sudah cukup. Tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Selanjutnya kelompok Umar. Silahkan. Oke, silahkan dibaca untuk studi kasusnya, Mbak. Budi dan Andi adalah sahabat baik. Budi beragama Islam sementara Andi beragama Kristen. Suatu hari, Budi mengundang Andi untuk datang ke acara buka puasa bersama di rumahnya. Andi dengan senang hati datang dan bahkan membantu Budi menyiapkan makanan. Sebaliknya saat Kemudian yang lain boleh, yang laki-laki, silakan yang keras suaranya. apa yang bisa kita pelajari dari cara Budi dan Andi saling mengerti meski beda agama, saling toleran dengan teman yang berbeda agama. Oke, jadi apa? Mengapa penting untuk saling menghargai perbedaan agama? Agar hidup menjadi rukun, tenang, dan damai. Begitulah salah satu tujuan untuk saling menghargai perbedaan. Tepuk tangan untuk kelompok Umar. Silakan kembali ke tempat. Silakan dibacakan studi kasusnya untuk kelompok Ali. Pada perayaan Hari Nasional, sekolah mengadakan acara potluck, di mana setiap murid diminta membawa makanan khas dari daerah atau budaya mereka. Ali membawa nasi kebuli, Mei membawa kue lapis, dan Mehmet membawa sate lilit. Semua murid saling berbagi dan mencoba makanan yang berbeda. Mereka saling bercerita tentang asal-usul dan cara pembuatan makanan tersebut. Acara ini membuat para murid merayakan budaya yang berbeda, menciptakan suasana kebersamaan. Oke, jadi memang betul ya, penting untuk mengetahui dan menghargai makanan dari budaya yang berbeda. Untuk apa? Salah satunya yaitu melestarikan kekayaan budaya dan menumbuhkan rasa toleransi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Ali. Silakan kembali ke tempat. Nah, jadi kita bisa ambil apa tadi dari setiap poinnya? Tadi dari kelompok Abu Bakar, apa tadi poinnya? Harus saling belajar, menghargai, kemudian saling menghormati perbedaan adat, budaya, dan apa? Bahasa. Sebagaimana dari pelajaran kita hari ini, kesimpulannya bahwasanya keberagaman merupakan sunnatullah yang harus kita yakini, kita hormati, kita jalani. Seperti perbedaan yang ada di sekitar kita bukan sebagai pertentangan, justru itu sebagai keterikatan kita agar walaupun berbeda adat, budaya, dan agama, kita harus saling menghargai dan menghormati. Itu ya teman-teman untuk pelajaran PAI kita hari ini. Terima kasih, kita tutup hari ini dengan membaca doa. Silakan KM. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika solihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya.